Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan tema kami kearifan budaya lokal ujung Sumatera, ingin mengetahui seperti apa gambaran dari Kota Langsa yang ada di Provinsi Aceh, kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Masih bersama juga dengan tamu-tamu hebat saya siang hari ini yang masih hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Ibu Titin, kemudian ada Pak Darvian, ada Ibu Cut Syafrida dan juga Bapak Raimar. Kami persilakan tentunya. Baik. Baru dipersilakan udah ada yang masuk nih, penasaran banget dengan Kota Langsa. Baik, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo? Selamat siang, dengan Juwita Nyadiwan di Palembang. Dengan siapa mungkin bisa diulangin? Saya kurang terdengar jelas. Juwita Nyadiwan di Palembang. Oke, baik, silakan dengan pertanyaannya. Ini mau salam dulu sama orang-orang Aceh. Assalamualaikum, saudara Lun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sekedar memuji aja ini buat Ketua Himah di Palembang, begitu keren ya. Keren sekali memang, Bu. Bisa mengumpulkan saudara-saudara yang baru datang dari kampung gitu. Ya, Bu Juwita. Ya, cuma itu aja. Selamat datang buat ke Palembang buat saudara-saudara di kampung dari Aceh. Ya. Ya, baik. Ya, udah. Terima Cuma itu kasih. aja, Mas. Ya, Baik. selamat siang. Selamat siang, terima Ya. kasih Bu Juwita. Selain ucapan selamat datangnya mungkin empempenya Bu, boleh Bu? Baik itu Pak, sambutan hangat tentunya dari masyarakat orang Aceh yang tinggal di Kota Palembang. Selamat datang di Bumi Sriwijaya. Baik, kita kembali ke topik kita tadi. Saya juga penasaran bagaimana garis pantai yang ada di Kota Langsa dan juga potensinya. Mungkin ke Pak Darvian terlebih dahulu. Seperti apa Pak? Baik, mungkin kalau garis pantai kita sendiri, Kota Langsa kurang lebih sekitar 16 km garis pantainya ya. Oke. Nah, cuma untuk pantainya sendiri kita tidak terlalu seperti pantai yang lain. Untuk ke pantai itu kita harus menempuh dengan mungkin kita mempergunakan boot lagi kan itu, karena memang dia terletak agak lebih luar. Oke. Cuma khusus kalau misalnya Langsa, kalau umumnya Aceh, mungkin banyak orang yang sudah ke Aceh keliling, melihat pantai apa segala macam yang ada di Aceh, lebih indah, lebih bagus dari yang Di mana-mana Pak? ya, Seperti itu cuma ya itu tadi, potensi itu belum terlalu Diangkat, dikenal seperti belum itu ya, itu, belum ya, terlalu betul. diangkat. ya. Oke, baik. Kemudian Bu, kalau dari selain pantai, tadi kita juga sempat cerita waktu Kambrik tadi, ada terasi dan itu dijadikan sebagai warisan Budaya tak benda. budaya tak benda. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu? Jadi gini, kalau di Kota Langsa itu terasi itu sering disebut orang Aceh dengan namanya belacan. 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 Oke. Tahun 2022 itu terasi Kota Langsa sudah menjadi warisan tak benda yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian terus nanti di 2023 Oke. di ajang Pekan Kebudayaan Aceh, kami juga akan menciptakan tari dari WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, Oke. yaitu dengan judul tari terasi atau belacan. Gitu. Terasi dijadiin tari. Iya, Bisa ya Bu ya? iya, Maksudnya disimbolkan gitu ya? iya disimbolkan. Nah jadi sekarang banyak sekali pengrajin-pengrajin di Kota Langsa itu, terasi itu sudah dikombinkan dengan berbagai macam aneka pangan ya. Tadi seperti kita sudah bersebutkan tadi ada dodol itu dengan rasa terasi yang di dalamnya itu, kemudian juga ada kalau nasi goreng terasi itu sudah biasa. Sudah biasa, banyak di Palembang nasi goreng terasi ada. Jadi Coklat. ada coklat juga dikombin Rasa dengan terasi. Coklat rasa terasi. Iya, gitu. Saya penasaran iya, dengan nanti coklat rasa kita kirim terasi. ya, kita kirim nanti. Nah, Oke. jadi terasi itu berbeda dengan terasi-terasi yang lain karena pengolahan terasi itu bahan bakunya langsung dari laut ke tempat situ. Pesisir, Di pesisir langsung di situ dibuat. diolahnya di pesisir. Diolahnya langsung di situ. Nggak dibawa dulu. Tidak, karena memang sekarang udah ada rumah terasi di situ dibangun. Rumah terasi? Iya, khusus untuk masyarakat di pesisir situ untuk membuat terasi di situ dan untuk mempromosikan juga terasi itu kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Dan kemudian lagi yang lebih hebatnya lagi garamnya itu adalah garam air laut yang diasinkan, yang dikeringkan sendiri dari air laut. Dan itu dicampur dengan dengan berbagai macam olahan lah ya. tadi dan jadilah terasi itu. Jadi, Terasi. Ya, dari Bahasa Acehnya apa Bu? Kalau terasi? belacan. Belacan. Iya. Oke, kalau di sini
Calo, Bu, kalau di sini. Calo. Iya, Pak ya. Calo, terasi itu calo. Oh, calo. Iya, tapi kalau orang Jakarta ngomong calo itu adalah apa namanya? Ketika beli tiket ada calonya juga. Oh, gitu. Di sini calo itu sambal calo. Iya. Sambal terasi. Iya. Di sana belacan. Belacan. Oke, baik. Ini menarik sekali karena sudah dijadikan warisan Budaya tak benda. budaya tak benda. Berarti ada rumahnya khusus. Ada rumah khusus, rumah terasi. Rumah terasi. Jadi ada satu daerah khusus produksi terasi gitu ya. Penasarannya tadi adalah dodol rasa terasi, Pak. Iya. Dia kan coklat rasa Coklat terasi. terasi. Jangan-jangan nanti ada brownies rasa terasi lagi. Iya kan? Tapi mungkin hanya taste-nya ya. Taste-nya. Hanya taste. Nggak dominan lah ya. Tidak, Ada rasa-rasa. Oke. Terasi dijadiin coklat. Seperti tadi yang kayak Ibu Cut katakan, ada keripik rasa mangrove, Mangrove. rasa buah Keripik mangrove. mangrove. Iya. Jadi hanya taste rasanya saja. Rasa dari sedikit rasa seperti Iya. itu ya, Bu ya. Oke, baik. Saya ke Bu Ucut. Tadi kan sudah dijelaskan juga ada limun ya. Limun lagi. Sirup. Sirup Limun mangrove. bahasa lama banget itu limun. Sirup mangrove. nih dari mangrove tadi. Iya. Kemudian juga ada keripik dari Mangrove. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, Bu? Mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen tahu itu gimana sih prosesnya kok bisa Dia jadi kena keripik. buah pohon bakau. Oke. Kerembang. Nah, buah apa namanya? Ijo deh itu. Jadi diolah ada campurannya dengan dia tidak buah itu aja udah direbus, diolah. Oke. Jadi nanti Dengan resep rahasia lah gitu ya. Jadi sudah jadi sirup, nanti ampas Oke. kan ada ampasnya. Sudah diperas ada ampas. Ampasnya inilah bisa jadi untuk kerupuk, bisa untuk keripik, bisa Dan untuk mulai buat untuk mie juga, mie mangrove. Mie mangrove. Itu rasanya gimana, Bu? ya seperti mie biasa. Kalau keripiknya rasanya Sama, tidak ada pahit, tidak ada apa-apa. nggak ada pahit ya? Tidak. Saya kebayang ngelihat mangrove aja kayaknya kayak mana yang kebayang Bahasa rasanya. aslinya buah gerembang ya. Gerembang. Bahasa Acehnya buah. Karena di Langsa sendiri untuk mangrove-nya kalau saya tidak salah ada sekitar 38 spesies. 38 spesies mangrove. Ya, di jadi sana, Pak. macam, ya. Sebanyak 6.000 berapa? 6.000 hektar tadi. 6.000 hektar tadi. Iya. 38 spesies. Mungkin potensinya adalah mangrove. Pak Raymar gimana? Setuju nggak? Itu salah satunya ya, karena garis pantai yang cukup dan juga biota hewan yang ada di garis pantai itu sangat kaya di sana. Oke. Makanya kalau kami sih melihat bidang jasa pariwisata, jasa kuliner ini harus digarap di sana. Bilang saya. Karena budaya masyarakat yang begitu terbuka dan sangat toleran ini mendukung untuk itu gitu. Kalau di Langsa itu saya alami itu dan Oke. itu terasa kalau Mas ke Kota Langsa mereka sangat welcome, dan kenyamanan mungkin sekarang. Dulu saya di trek ya, rel ya, dekat tempat ngopi, sop tunjangnya cukup enak, luar biasa. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas juga seperti apa kira-kira. Mungkin Pak Darvian juga nanti bisa memberikan bagaimana pandangan sehingga mungkin nanti ada turis-turis lokal dari Sumatera Selatan yang ingin berkunjung di sana seperti apa gitu ya. Untuk pemirsa di rumah yang penasaran seperti apa kelanjutannya, tetap bersama kami di Suara Sriwijaya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih bersama dengan tamu-tamu kami yang juga yang hadir dari ujung Sumatera. Ada Ibu Titin, kemudian Bapak Darvian dan juga Ibu Cut Safrida dan juga ada tuan rumah Pak Raimar. Baik, kita di segmen terakhir Pak. Mungkin apa yang saya ke Bu Titin terlebih dahulu, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat Sumatera Selatan khususnya mungkin dan juga masyarakat yang lain sehingga ingin mengajak masyarakat-masyarakat ke Kota Langsa. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Kalau untuk hari ini kedatangan kami ke Sumatera Selatan ini adalah dalam rangka membawa misi tentang budaya. Jadi kami datang kemari ingin memperkenalkan budaya Kota Langsa dan budaya Aceh pada umumnya kepada masyarakat Palembang. Semoga kebudayaan kami bisa dinikmati oleh seluruh lapisan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang kami bawa hari ini, seperti itu. Mudah-mudahan tentunya masyarakat Sumatera Selatan bisa mainlah ke Kota Langsa gitu ya. Oke, kalau dari Pak Darvian Pak, kira-kira apa Pak hal yang perlu disampaikan ke masyarakat Sumatera Selatan sehingga mungkin nantinya masyarakat Sumatera Selatan ada yang ingin berkunjung ke Kota Langsa? Sebetulnya untuk di Kota Langsa saat ini wong Kito Galo banyak. Oh, banyak wong Kito Galo Pak ya? Banyak di Langsa dan beberapa katanya memang wong Kito Galo semua. Jadi ya mungkin dari beliau-beliau itu telah tersampaikan juga bagaimana Langsa dan hari-hari mungkin banyak yang gitu kalau datang ke Langsa untuk saat ini terus bertambah. Terus bertambah mudah-mudahan. Ya, jadi memang kita sering duduk bersama ini ngobrol juga gitu Pak. Jadi memang untuk Langsa sendiri ya kalau untuk masyarakat Palembang ya perlu diingat Langsa ini mempunyai mangrove yang 6.000 hektar tadi dan 1.000 kedai kopi. Jadi silakan kalau penasaran atau untuk datang ke Kota Langsa. 1.000 kedai kopi, menarik nih. Saya penasaran sekali sama Kota Langsa dengan berbagai macam kopinya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau dari Ibu Cut Safrida kira-kira Bu, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat Sumatera Selatan sehingga mungkin menjalin silaturahmi kemudian juga berharap saling berbalas kunjung seperti itu? Ya, kami tunggu orang Palembang ke Aceh, bisa ke mangrove, bisa ke hutan kota, dan ke minum kopi dengan kue khas kami, Pulut Srikaya. Oke. Minum kopi dengan duren. Minum kopi dengan duren. Di sini juga ada Bu minum kopi dengan duren. Oh sini ada. Iya. Kopi sama duren itu udah jadi salah satu hal yang kalau musim duren kayaknya wajib. Minum kopi sama duren. Nah, habis itu ke dokter, Bu. Kolesterol. Kalau Pak Raimar kira-kira Pak, melihat tadi potensi yang ada di Kota Langsa, seperti apa seharusnya mungkin sehingga nanti para turis lah, lokal dan juga internasional bisa menghadiri datang ke Kota Langsa, seperti apa yang harusnya Pak kita lakukan? Kota Langsa memang harus melirik ya apa yang dilakukan Palembang. Mungkin untuk menarik itu pertama Kota Langsa harus menciptakan event apa aja. Betul. Sehingga kedatangan mereka di sana banyak. Nah kalau bicara masalah tadi 1.000 kopi ya, kedai kopi ini kalau kita gaul sekarang ini Kota Langsa adalah kota dugem. Kota dugem? Iya. Apa tuh Pak? Duduk gembira bersama. Waduh, saya menunggu sekali ini singkatannya duduk gembira. Jadi semua masalah rutinitas di Kota Langsa yang begitu keras mungkin ya dalam keseharian itu selesai di warung kopi. Iya. Betul. Jadi apapun. Nah ini mulai menjalar nih ke provinsi lain. Sebenarnya itu salah satu kearifan lokal Aceh. Oke. Iya. Jadi bicara politik di warung kopi. Betul Pak. Bicara apa saja di warung kopi. Bisnis di warung kopi. Wah, maka dugem terus tuh orang dugem. Aceh. Iya, betul tuh ya. Jadi selesai semua masalah di kopi. Betul. Iya. Pak, bagaimana tanggapannya dengan mungkin potensi yang disampaikan Pak Raimar tadi, melihat kita harus menjadikan Kota Langsa kota dugem, duduk gembira bersama. Ya, bisa itu sebuah konsep juga gitu. Memang suasananya saat ini begitu. Gitu ya Pak ya. Karena ketika kopi semua
apapun seperti cerita tadi, baik itu politik, bisnis, apa segala macam semua di Warung kopi. selesai. Selesai di warung Kearifan kopi. lokal itu. Betul ya. Iya. Karena memang nggak tahu kenapa vibes-nya kalau di warung kopi kayaknya semuanya itu terselesaikan apapun urusannya. Iya kan, Pak? Apalagi ada 1000 kedai kopi tadi itu yang luar biasa gitu ya. Berapa urusan setiap hari? Kaliin aja Mas, satu kedai kopi 2 urusan. 1000 kedai kopi berapa urusan? Diselesaikan. Makanya kayaknya Pak Darvi